البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya masih mengenai penyebutan dalil daripada syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita memasuki syarat yang berikutnya. Setelah al-ilmu sudah kita sebutkan dalilnya, kemudian setelah itu al-yakin sudah kita sebutkan dalilnya, kemudian al-ikhlas juga sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang kita masukin yang berikutnya, yaitu as-sidq. As-sidqu, naam, yaitu kebenaran dan jujurnya hati ketika melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sekedar diucapkan di lisan saja, namun hatinya juga harus meyakini bahwasannya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang munafikin. Nah, perbuatannya atau keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam atau melalui mulutnya. Dalam artian yang dilontarkan oleh mulutnya, nah itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Karena mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Orang-orang munafikin. Allahul musta'an. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asabahullah, wa dalilu sidqi qaulu ta'ala, dalil mengenai kejujuran hati dalam melafazkan dan melantunkan kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ayat yang sangat mulia ini ada pendalilan mengenai as-sidq, kejujuran hati. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, beranggapan bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman, dalam keadaan mereka tidak diuji? Paham ya? Tidak mungkin, pasti ada ujian. Barakallahu fikum. Pemegang kebenaran, pemegang kalimat la ilaha illallah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan apa? Ujian dan pertolongan untuk ahli haq, untuk pemegang kebenaran. Itu merupakan sunnatullah jalla wa ala. Merupakan apa? Sunnatullah jalla wa ala. Merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada orang yang memegang kebenaran. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Kunyah beliau Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abi Bakar, namun beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Dalam Nuniyah beliau mengatakan, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu akan senantiasa mansur, ditolong, wa mumtahanun, dan diuji. Fala ta'jab, jangan merasa heran. Karena keduanya tersebut apa? Sunnatur rahmani, adalah kehendak dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada kebenaran pasti akan diuji dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang butuh kesabaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang butuh kesabaran dalam apa? Dalam menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, itu tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Dalam artian tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala miliki saja. Oleh karena itu Allah taala menyatakan, wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan melainkan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih.
Naam. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah telah menghinakan kalian, merendahkan kalian, siapa lagi yang akan menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan, mengajarkan, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan, mengembangkan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum. Niscaya Allah taala menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, bukan sekedar pertolongan saja. Di samping Allah Ta'ala memberikan pertolongan, Allah Ta'ala akan mengokohkan pendirian kalian. Nah, barakallahu fikum. Dikokohkan karena kekokohan itu perlu di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak goyah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja, diciptakan begitu saja, kemudian mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun? Dalam keadaan mereka tidak diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, yang mana dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui mana di antara mereka yang jujur. Jujur pendiriannya, jujur barakallahu fikum hatinya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh akan mengetahui al-kadzibin, orang-orang yang berdusta. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah ujian, bukan. Ini adalah litahqiq. Sungguh Allah taala benar-benar mengetahui siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta di antara mereka. Jadi ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ada dua kemungkinan. Ketika dia mengucapkan itu, jujur enggak lisannya itu dengan, atau jujur enggak hatinya itu dengan lisan yang dia ucapkan tadi itu, yang dia melantunkan dengan lisannya tadi, ataukah dia dusta? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau seandainya dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, nyembah kuburan, nyembah berhala, minta kepada para mayit sudah meninggal, berarti tidak jujur imannya. Apa maksudnya ya? Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya? An-nafyu wal isbat. Rukun yang harus diperhatikan. An-nafyu wal isbat. Peniadaan dan penetapan. Meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan seluruh peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Naam. Qala syarih asbahullah Ibrahim Al-Khuraisi, ai wa dalil sidqi wa annahu syartun min syuruti as-sab'ah. Wa annahu syartun min asy-syuruti as-sab'ah. Hadhihi al-ayatu al-karimatu allati yukhbiru Allah Ta'ala fiha annahu la budda min al-ibtila' wal ikhtibar liman arada an yakuna min ahli al-iman. Naam. Maksudnya adalah dalil tentang kejujuran, bahwasanya kejujuran hati itu merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat yang 7 atau syarat daripada syarat-syarat yang 8 yang sudah kita sebutkan berkali-kali pantun dan puisinya. Bismillah. Na'am barakallahu fikum, ahsantum barakallahu fikum. Itu syaratnya ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zidat thaminuha al-kufranu minka bima dunal awsani dunal ilahi minal awsani qad ulliha. Atau semakna dengan itu yang disebutkan dalam pantun tersebut. Yang jelas apa? 8 syarat tersebut adalah syarat yang sangat dibutuhkan. Naam. Kita lihat sini. Jadi dalam ayat ini ada pendalilan tentang jujurnya hati. Atau jujurannya hati itu, kejujuran hati itu merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat yang 8 atau yang 7. Naam, di dalam ayat yang mulia tersebut, yaitu Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya di dalamnya orang yang jujur imannya pasti dan harus mengalami ibtila, ujian, wal ikhtibar, sama ibtila, ujian, ikhtibar juga sama, imtihan, sama artinya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ketetapan yang Allah tetapkan ya. Naam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Syahidnya mana barakallahu fikum? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang bagus amalannya. Dan sebuah amalan dikatakan bagus manakala terpenuhi dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Nah, seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi pasti akan ada ujian dan ada cobaan. Bahkan para anbiya Allah ya azza wa jal dan juga para rasul, mereka juga mendapatkan ujian dari kalangan orang-orang yang jahat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga diuji. Nah, ketika beliau berdakwah mengajak barakallahu fikum kaumnya untuk melantunkan kalimat la ilaha illallah, apa yang mereka ucapkan? Di antaranya Abu Lahab dan juga pengikutnya, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Cuma sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka paham. Mereka kenapa kok marah-marah? Karena paham makna kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka marah-marah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celakalah engkau ya Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Akhirnya Allah Ta'ala bantah dengan satu surat yang penuh dalam surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dalam surat apa? Al-Lahab itu. Kisah yang sangat nyata bagaimana Allah Ta'ala berikan pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu surat penuh mengenai keadaan Abu Lahab dan istrinya. Karena istrinya ikut campur. Istrinya juga ikut campur dengan suaminya, itu loh, paham ya? Oleh karena itu juga dapat balasan yang setimpal, pembawa kayu bakar di api neraka, di dalam neraka. Ngeri kan? Ngeri. Nah, istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab siapa? Pernah kenalan belum? Pernah. Siapa istrinya? Ummu siapa? Sulaim? Jangan sembarangan. Ummu Jamil namanya? Wah, ini. Namanya? Siapa? Siapa namanya kemarin? Ramlah? Bukan. Ingat-ingat. Namanya adalah Arwa. Ingat-ingat ya, Allah musta'an ya. Nah, namanya Arwa bintu Abi Sufyan. Jadi dia saudarinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham itu ya? Arwa bintu Abi Sufyan itu. Nah, Ummu Jamil pembawa kayu bakarnya. Kenapa? Karena ikut campur, dia ikut suaminya. Fanatik itu, ta'assub. Paham ya? Ta'assub dengan suaminya. Nah, Allah musta'an. Karena suaminya musuh Rasulullah, istrinya ikut-ikutan. Nah, ini termasuk apa? Ya seperti itu, teman duduk seperti itu, pengaruh. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum ay khalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah bersama siapa dia berteman. Berteman dengan orang penjudi, lama-lama mau tidak mau kena imbasnya juga. Berteman dengan perampok, lama-lama juga kena imbasnya. Walaupun dia bukan menjadi perampok, tapi kenalah tuduhan misalkan. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Orang dekat-dekat dengan tukang las, kecipratan. Maksudnya kecipratan, ya mungkin kena apinya atau misalkan seperti itu. Yang dalam artian barakallahu fikum maknanya adalah teman duduk itu penting sekali. Jangan sembarangan mencari teman duduk. Cari teman duduk yang dia adalah sunni, salafi. Benar-benar dia itu kalau kita keliru diingatkan. Nampak paham itu ya? Dan kemudian benar-benar kita diberikan faedah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan malah kita ditolong dalam kesesatan. Paham ya? Bukan malah kita dibantu dibenarkan dalam kesesatan, bukan. Tapi apa? Tapi justru kalau kita salah diingatkan. Oh, ini salah, yang benar seperti ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, seperti itu. Teman yang sejati seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Ini masih mengenai daripada apa? Ujian para nabi dan para rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya sangat berat sekali dari kalangan kufar Quraisy. Bagaimana mereka berkumpul hendak membunuh Rasulullah. Banyak sekali kejadian-kejadian. Kemudian juga Rasulullah ketika mengisahkan para nabi terdahulu, mereka dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Apa yang mereka katakan? Apakah mereka balas? Kalau balas mampu, tapi mereka tidak balas. Justru mereka mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam keadaan mengusap darah yang tadi bekas pukulan tadi, enggak balas. Cuman mendoakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui.
Nah, kalau zaman sekarang karena tidak ada kesabaran ini, dipukul balas dipukul itu loh. Paham ya? Allah musta'an ya. Ya semoga kita diberikan kesabaran. Karena kesabaran itu pemberian yang paling berharga, yang paling terbaik. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberikan pemberian yang lebih luas dan lebih baik melainkan kesabaran. Paham ya? Karena kesabaran itu bisa diartikan apa? Pengendali. Dalam artian dia bisa mengendalikan dirinya karena punya kesabaran. Dengan tidak adanya kesabaran, banyak perceraian, banyak pertikaian, banyak keributan dan semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Jadi bagi orang yang dia ingin menjadi orang-orang yang beriman, pasti ada ujian dan juga ada barakallahu fikum imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dan para rasul mereka juga dapat ujian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah Taala berfirman, dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi seorang musuh, pasti ada dari kalangan orang-orang mujrimin, orang yang jahat. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ujian ada saja. Kita misalkan berdakwah di masyarakat, berdakwah di mana-mana misalkan, pasti ujian ada. Wah, ini orang enggak beres ini. Masa jenggotnya dipanjangkan, masa celananya cingkrang, masa ini dan itu, banyak ujian, cacian, makian. Tapi biarkan. Selama ujian tersebut barakallahu fikum hafizakumullah, sifatnya seperti itu, cuma cacian, makian dalam artian cuma suara-suara, biarkan. Paham ya? Karena ujung-ujungnya apa? Mereka akan menyesal nanti. Dan kita saksikan banyak yang dulu mencaci kita, memaki kita, tapi lama-lama karena kita kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka ada yang minta maaf, ada yang malah justru menghormati kita. Paham ya? Sungkan atau segan dengan kita, banyak seperti itu. Tapi jangan diladani, jangan dilayani dengan kekerasan. Paham ya? Karena mereka akan nilai bagaimana ini. Kokoh enggak orangnya ini? Baru di sehari bilang, "Wah, pakai jenggot, pelihara jenggot kayak orang alim aja, langsung besoknya cukur, berarti enggak kokoh." Paham ya? Apa maksudnya itu ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum, berdakwah itu banyak ujian dan cobaan. Nah, barakallahu fikum. Nah, misalkan ada ustadz yang dia mata duitan. Misalkan ustadz bisa diam enggak ustadz? Kalau bisa diam sebulan tak gaji 5 juta. Akhirnya dia diam, berarti enggak kokoh. Paham ya? Maksudnya diam dari kebatilan itu maksudnya ya. Nah, perlu diperhatikan seperti itu barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu perlu direnungi kembali bahwasanya berdakwah di atas al-haq itu banyak ujian dan banyak ujian dan juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sudah kami sebutkan tadi. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafadhanatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu pasti akan diuji dan akan ditolong, dan jangan heran karena dua perkara ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan, wa qaluhu ahasiba istifham ingkar. Ini pertanyaan yang sifatnya ingkar, pengingkaran. Apakah manusia itu mengira? Itu bukan maknanya perlu jawaban. Benar-benar manusia itu enggak akan bisa terlepas dari ujian itu loh. Paham ya? Istifham ingkari. Seperti ailahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah taala? Enggak ada jawabannya. Ada, tidak ada. Jawabannya memang benar-benar enggak ada gitu loh. Paham ya? Namanya istifham ingkari, enggak perlu jawaban. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Wa qalu ahasiba istifhamun inkar. Istifhamun inkar maksudnya pertanyaan yang sifatnya adalah apa? Fungsinya untuk mengingkari. Benar-benar manusia tidak akan bisa terlepas dari ujian ini. Cuman ada dua kemungkinan. Dia bersabar atau tidak dengan ujian tersebut. Kalau bersabar, dia dapat apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bersabar, ridho, pasrah apa yang Allah taala ujikan padanya. Nah, kalau dia tidak bersabar kok malah murka, nah dalam artian tidak terima dengan ujian tersebut, justru dia akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sekelompok kaum, itu enggak membiarkan, menguji mereka, memberikan ujian. Bagaimana sabar enggak ini? Kokoh enggak imannya ini? Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha, yang pasrah, terima dengan ujian tersebut, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang murka, tidak terima, gundah gulana, keluh kesah dan semisalnya, maka dia mendapatkan
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Karena ujian tersebut barakallahu fikum akan berakibat balasan, paham ya? Balasan tergantung dengan apa? Sesuatu yang diujikan kepadanya. Paham itu ya? Barakallahu fikum seperti itu. Karena apa? Karena sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dalam hadis yang sahih mengenai bahwasanya ujian tergantung apa? Barakallahu fikum, balasan tergantung dengan ujian yang akan ditimpakan kepadanya. Apa itu dalilnya? Mengenai ujian, yubtalal mar'u 'ala qadri dinih. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian tersebut akan membawa hasil nanti. Namun seseorang diuji dengan kadar agamanya bagaimana? Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau seandainya agamanya itu kuat, kokoh, syuddida alaih, akan diperkuat pula ujiannya. Jangan sembarangan, ujian kan diperkuat juga. Wa in kana fi dini riqqah. Kalau seandainya pada agama itu kok ringan, tipis, lemah, khufifa akan diperingan juga. Yubtala al-mar'u 'ala qadri dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya dan keimanan yang dia pegang. Jadi semakin kita barakallahu fikum wa hafizakumullah kuat di dalam memegang as-sunnah, semakin banyak ujian. Karena ketika kita mengenal as-sunnah harus meninggalkan perkara yang haram, perkara bid'ah, perkara mungkar, perkara yang samar-samar, tinggalkan. Dan berat itu ya. Karena apa? Karena semakin kita tahu as-sunnah berarti semakin dengan seizin Allah taala iman kita bertambah gitu ya. Barakallahu fikum, sehingga banyak ujian. Wah, dulu aja tenang-tenang saja kita ini makan harta riba. Setelah tahu sunnah malah dilarang. Ya mau nggak mau seperti itu konsekuensinya. Paham ya? Karena berat sekali berarti kan, menunjukkan bahwa semakin tahu as-sunnah, semakin tahu kebenaran, dia akan semakin banyak ujiannya. Wah, ini bagaimana nih? Kokoh nggak dia dengan diuji dengan ini? Paham ya? Perlu diperhatikan itu. Karena memang kalau sudah terlanjur tahu sunnah itu mau tidak mau pasti dia akan bertentangan dengan perkara yang dulu menyelisih daripada syariat. Dulu perkara riba tenang, santai aja dia. Setelah tahu as-sunnah, setelah tahu dalilnya perkara riba dilarang, diharamkan, ahallallahu al-bay' wa harrama riba, akhirnya dia harus meninggalkan. Berat kan? Awal mula berat. Karena mungkin dengan riba itu uangnya banyak itu ya. Akhirnya setelah meninggalkan riba enggak punya uang, ya konsekuensinya seperti itu. Barakallahu fikum. Dulu mungkin sebelum tahu as-sunnah, celana panjang sampai di bawah mata kaki, santai saja dia. Jenggot dikerok, dicukur, dikurangi, ditipisin, nggak boleh ya. Jenggot sepanjang biarkan aja. Kalau misalkan sampai melebihi 1 genggam, boleh nggak dikurangi Pak? Nggak boleh juga. Adapun asar yang dipakai pendalilan oleh sebagian para ulama mengenai kalau jenggot sudah sampai 1 genggam kemudian dicukur, dipotong, itu asarnya lemah. Dan kalau sahih itu perbuatan sahabat, bukan perbuatan Rasulullah SAW. Padahal kita dapat hadis apa? Wa khairul huda Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sembarangan dalam bertindak. Kalau perbuatan sahabat diikuti boleh enggak? Kalau berseberangan dengan perbuatan Rasulullah tidak diperkenankan. Paham ya? Berseberangan dengan syariat yang Rasulullah sarankan, Rasulullah anjurkan, tidak diperkenankan mengikuti perbuatan sahabat ijtihad yang keliru tersebut. Seperti ijtihadnya Utsman bin Affan, adzan 2 kali ketika di hari Jumat, ijtihad yang keliru. Rasulullah dan para sahabat yang lainnya cuma 1 saja. Berarti kita ikuti yang benar. Ijtihadnya sebagian para sahabat yang mereka kalau sudah sampai 1 genggam kemudian boleh dikurangi, itu ijtihad yang keliru. Karena Rasulullah mengatakan apa? Qassus syawarib wa arhul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan ya, jangan dikit-dikit ini perbuatan sahabat kok. Tapi berselisih enggak dengan perbuatan Rasulullah? Dicek lagi gitu loh. Paham ya? Kalau cuma dalilnya itu ya kita adzan 2 kali ya santai aja. Ketika hari Jumat, perbuatan sahabat. Tapi kan berseberangan dengan perbuatan Rasulullah, berseberangan dengan apa? Perbuatan para sahabat yang lainnya, yang itu sesuai dengan dalil kan itu. Yang Rasulullah mengatakan wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diperhatikan ya. Para ulama menyebutkan masalah jenggot itu barakallahu fikum atau lihyah itu mulai dari tulang ini. Tulang apa namanya ini? Pelipis ya. Tulang ini ke bawah itu kalau misalnya cukur jangan dicukur. Tulang dari tulang ini ke bawah jangan dikerok ini. Godek-godek istilahnya, apa istilahnya ini? Godek itu ya. Itu jangan dicukur. Yang atas silakan. Kemudian ini sampai sini jenggot semua. Ini namanya apa? Sini. Apa? Bahasa apa itu? Yang jelas ini juga masuk tidak boleh cukur ini. Tidak boleh dicukur.
Ini tidak syukur. Kumis boleh? Kumis boleh? Paham ya? Nah, dicukur boleh. Cukur boleh. Ini masuk. Paham ya? Pernah tanyakan ya bagaimana mencukur ini bagian sini? Itu masuk dari bagian bawah. Paham ya? Nah, karena terkadang ada yang bersambung, ada yang sendirian, yang jelas itu berhati-hati dengan cukur itu. Yang sudah terlanjur dulu nggak tahu nggak masalah, berikutnya jangan. Paham ya? Yang dari sini, ini tulang ini ke bawah ini jangan dicukur. Ke atas silahkan. Paham ya? Nah, nanti kalau misalkan jenggotnya kok udah satu genggam ini ya. Wah, bismillah. Jangan. Jangan ya. Jangan. Hati-hati. Karena perkara ini berkaitan dengan syariat itu enggak sembarangan ya. Namallahu musta'an. Jadi jangan bermudah-mudahan mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu jangan. Tapi lihat dalilnya ada atau tidak itu. Seperti itu perlu diperhatikan ya. Na'am barakallahu fikum, itu dibahas para ulama dalam kitab fikih mengenai bagaimana yang di bawah ini termasuk ataukah tidak, termasuk perkara kita jaga ini. Ini tumbuh juga ini sama itu ini juga ini. Ini juga masuk ini. Masuk juga. Masuk itu tumbuh sini jangan. Kumis ada yang boleh. Nah, ya mau dicukur boleh, dikerok enggak masalah, cuman cukur afdal karena sesuai dengan dalil. Paham ya tipis ini tuh. Nah, paham ya ini juga masuk ini. Ini kalau boleh tak cukur kalau boleh, tapi termasuk ini enggak tak cukur. Paham ya? Perlu diperhatikan itu. Naam. Allahul musta'an. Kita kembali pada inti pembahasan kita barakallahu fikum. Naam, la yahsibul 'abdu annahu bi mujarrad da'awahu lil iman bil lisanihi yakunu mu'minan, bal la budda min ikhtibarihi li yatabayyana sidquhu min kadhibihi. Jangan mengira seorang hamba itu cuma semata-mata seruan dia aku beriman, dengan lisannya kemudian dia dikatakan mukmin. Tidak. Bahkan masih ada ujian lagi, mesti ada ujian. Untuk apa? Untuk semakin nampak kejujurannya dan dustanya. Jadi kalau kamu benar-benar mengatakan beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar mengatakan cinta, taat kepada orang yang kamu cintai. Paham ya? Kalau dia mengatakan cinta kok malah tidak mentaati orang yang dicintai. Datang dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah dan bagus sekali barakallahu fikum. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Bagus kan? Naam, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur, kamu akan mentaati. Paham ya? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kan sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang dicintai pasti akan mentaati. Berarti kalau dia ngomong cinta tapi enggak taat dengan yang dicintai, kalau manusia orang-orang itu biasanya ya, berarti enggak benar cintanya. Ya enggak? Katanya katakan cinta, suruh belikan roti aja enggak mau. Misalkan, itu orang-orang itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Katanya cinta menghadiri Valentine enggak mau Valentine katanya. Kalau Valentine hari cinta katanya. Padahal hari maksiat itu banyak kemungkaran yang di dalamnya. Ya enggak? Mulai pacaran, berzina. Nah, selama ini kan kita cuma pacaran tapi di Valentine khusus ini katanya. Hari cinta katanya. Allah musta'an hari mungkar. Nah, hati-hati ya, itu bukan termasuk budaya orang-orang muslimin. Nah, barakallahu fikum, dan jangan kita ikut-ikutan. Biasanya dagang lancar tapi nanti kalau Valentine ada diskon khusus. Kalau hari Valentine diskon khusus itu juga enggak boleh. Karena ikut melestarikan andil hari tersebut. Jangan sampai. Kalau mau diskon tiap hari tafadhol. Atau di hari-hari yang lain selain hari Valentine atau hari-hari yang itu merupakan budaya orang kufar. Perlu diperhatikan itu ya. Nah, jadi kecintaan itu, nah barakallahu fikum, kejujuran hati itu dinilai manakala dia taat. Tahu ya? Dia ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu loh. Paham ya? Nah, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya kalau seandainya kecintaanmu itu jujur, niscaya kamu akan taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang cinta dengan orang yang dicintai, dia akan taat. Paham ya? Seringnya seperti itu kan? Antum lihat sekarang, dua pasangan lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya atau yang kita yang pakai yang global ada yang bukan mahramnya. Mereka udah cinta buta, apa sih turutin enggak? Hidup semati mau gitu loh, paham ya? Hidup bareng, mati bareng pun mau. Ayo, taat, paham ya? Kamu kalau jujur dengan cintamu, kamu harus jatuh dari lantai 4 ke bawah. Oh, siap. Paham ya? Siap, jatuh kan bener. Walaupun kakinya patah atau meninggal dunia. Yang namanya cinta buta seperti itu. Itu menunjukkan bahwa makhluk aja ya, makhluk aja barakallahu fikum itu kalau sudah cinta dengan orang yang cinta itu taat semuanya. Nah, apalagi kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengedepankan. Itu termasuk salah satu apa? Sumber atau jalan agar kita bisa mencicipi manisnya keimanan. Paham ya? Nah, karena salatun man kunna fihi wajada bihinna halamatul iman, 3 perkara yang manusia itu
Nah, manakala ada di dalamnya itu bisa merasakan manisnya keimanan, apa di antaranya? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya, nah barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya dia cintai daripada yang selain keduanya. Bayang itu. Itu termasuk yang pertama kan? Nah barakallahu fikum wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan mencintai karena Allah SWT, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya dan yang lainnya. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an qadaha Allahu minhu kama yakraha barakallahu fikum an yuqdhafa finnar. Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada agama kekufuran yang dulu Allah Taala sudah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci kalau seandainya dimasukkan dalam api neraka. 3 perkara yang orang akan bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, barakallahu fikum, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini, nah barakallahu fikum, atasannya, nah bosnya gitu istilahnya, ngomong kepada bawahannya, ya kerja ini. Nah pekerjaannya ini memelihara jenggot misalkan, atau celananya cingkrang. Bosnya bilang, mulai besok kamu nggak boleh kerja. Kenapa Pak? Kalau mau kerja ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya jenggot dicukur, celana panjangkan sampai di bawah mata kaki. Oh siap. Berarti dia lebih mengedepankan perintah bosnya daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati seperti itu. Terjadi, paham ya? Ternyata apa? Yang dia cari ridho manusia gitu loh. Dan itu pun belum tentu dapat. Setelah dipotong jenggotnya, celananya dipanjangkan, masih ada satu syarat lagi. Apa itu? Kamu nggak boleh sholat. Kalau jam-jam sholat langsung tetap kerja terus. Nah akhirnya keridhaan manusia itu perkara yang tidak bisa diraih tadi itu. Apa itu maksudnya ya? Tapi kalau ridho Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Pasti akan bisa diraih. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wa hadhi sunnatullah ta'ala fil ladzina min qablina minal umam as-sabiqah. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada barakallahu fikum, yang diberikan kepada orang-orang yang sebelum kita dari umat-umat terdahulu. Fasadiqu fi qawlihi yusbitu 'inda hudutsil fitan wal ibtila wa subutil jiba wa subutal barakallahu fikum hafizakumullah subutal jibal ar-rasiyat, artinya dan kejujuran orang dalam ucapannya itu akan mengokohkan ketika terjadi fitnah dan juga ujian, seperti kokohnya gunung yang sangat kuat ketika dia jujur ucapannya. Paham ya? Dia mengatakan ini sunnah, ya dia mengamalkan sunnah itu loh. Dia mengatakan ini bid'ah, ya tinggalkan. Bukan dia mengatakan ini bid'ah, dia tetap melakukan aja. Paham ya? Ini riba, ini enggak boleh, ini riba, enggak boleh. Dia tetap makan harta riba. Berarti tidak konsekuensi dengan ucapannya. Hati-hati seperti itu, barakallahu fikum, hati-hati. Wal kadhibu fi da'wah yanqalibu ala wajhihi wa yanqus ala aqibaihi 'inda adna fitnatin wa ibtila. Dan orang yang dusta di dalam seruannya, pengakuannya, tapi dia dusta, akan membalik, menelungkupkan di atas wajahnya dan akan tersungkur ala aqibaihi, pada keluarganya atau keturunannya. Atau barakallahu fikum hafizakumullah, akan menimpakan dirinya inda adna fitnatin wa ibtila, ketika mendapati fitnah yang paling rendah dan ujian paling rendah, langsung tersungkur dia. Tersungkur, tidak kokoh, jatuh, berbalik langsung. Ini orang yang apa? Yang dusta terhadap ucapannya. Dia mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, tapi yang sunnah malah tinggalkan, bid'ah dikerjakan. Berarti enggak sesuai gitu loh, paham ya? Itu perlu berhati-hati barakallahu fikum, dan itu yang sudah kami sebutkan, ujian sangat besar sekali. Terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan fitnah di hati-hati manusia, itu enggak sekali langsung besar, itu enggak, tapi sedikit demi sedikit. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Muslim. Barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Didatangkan fitnah terhadap hati-hati manusia bagaikan tenunan tikar, sehelai demi sehelai, sedikit-sedikit. Paham ya? Fa ayyu qalbin usribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang menerima fitnah tersebut, kok malah menyambut fitnah, mendatangi fitnah, ya, tidak bisa menahan, tidak bisa menolak, maka di dalam hatinya akan tertitik dengan bercak warna hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang dia menolak fitnah, menepis fitnah,
meninggalkan fitnah, maka di dalam hatinya akan tertitik dengan bertak yang warna putih. Nah, hatta tasira qalbain, hingga menjadi dua hati. Paham ya? Hingga menjadi berapa hati? Dua hati. Nah, yang satunya apa? Ala abyadha mithli safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Seperti apa? Hati-hati yang satunya seperti putih, sangat putih sekali, bagaikan batu yang sangat halus. Tidak membahayakan bagi dia fitnah pun, satu fitnah pun enggak bahaya. Karena dia kokoh tadi itu. Nah, begitu datang fitnah tepis, dihilangkan, dihindarkan, dijauhi. Paham itu ya? Nah, maka fitnah tersebut tidak akan menimpa dirinya selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar, yang satunya aswada murbadan kalquzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Artinya, hati yang satunya hitam pekat bagaikan apa? Cangkir atau gelas yang tertelungkup. Jadi kalau cangkir tertelungkup, di dalamnya gelap enggak itu? Gelap sekali. La ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar, kecuali yang dia serap dari hawa nafsu saja. Allahul musta'an. Kalau dia mau, mau. Tidak, tidak. Kalau ada uang, siap. Kalau enggak ada uang, tinggalkan. Seperti itu. Hawa nafsu saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Itu mengenai fitnah yang datang secara tiba-tiba. Kata beliau di sini, nas'alullaha salamata wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga barakallahu fikum hafizakumullah, penjagaan. Dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Fal fitnatu tubayyinu as-sadiqa minal kadhib wal mu'mina minal munafiq wallahu musta'an. Kata beliau, fitnah itu yang akan menampakkan orang yang jujur dari orang yang dusta, orang yang beriman dari orang yang munafik, wallahu musta'an. Karena fitnah itu bagaikan apa? Dalam kisah yang lainnya, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Datang dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim juga, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Tahu ini sunnah, kerjakan. Tahu ini bid'ah, tinggalkan. Jangan nanti ajalah, tahun depan aja. Ternyata belum sampai tahun depan sudah meninggal dunia. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Penundaan perkara yang baik jangan dilakukan. Namun upayakan untuk bisa melakukan perkara yang baik tersebut, jangan ditunda-tunda. Paham maksudnya ya? Rasulullah mengatakan badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah ini digambarkan apa? Qita'il lailil mudlim. Fitnah itu bagian potongan malam yang gelap gulita. Orang tidak bisa jalan. Gelap gulita, enggak ada cahaya. Yang membuat apa? Fitnah tersebut menjadikan orang berubah langsung drastis. Paginya masih sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi' hizbi. Sebabnya apa? Uang. Nanti kita lihat sebabnya. Barakallahu fikum, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Fitnah tersebut akan bisa menjadikan orang yang pagi harinya masih mukmin, sorenya kafir. Sorenya masih mukmin, paginya menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini menjual agamanya karena mengharapkan apa? Segelintir daripada dunia. Bukan banyak, segelintir, bayangkan itu. Paham ya? Cuman gara-gara gajinya mau dinaikkan, akhirnya dia harus merelakan apa? Mengorbankan agamanya. Paham ya? Sin tepat, ini lagi sholat duhur nih. Enggak usah sholat duhur. Kalau sholat duhur nanti enggak dinaikkan gajinya. Akhirnya dia langsung datang demi mendapatkan gaji yang besar tadi itu. Sholat duhur tinggalkan, mengorbankan agama demi apa? Segelintir, secuil daripada dunia. Hati-hati ya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala manakala memberikan ujian seperti ini, perlu kita perhatikan karena sekarang ini kita berada di apa? Di zaman yang penuh dengan yang dikenal dengan taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar barakallahu fikum hafizakumullah, yaitu hadisnya barakallahu fikum, dari hadisnya siapa? Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahmatullahi alaihima. Barakallahu fikum, Rasulullah bersabda, "Sayati sanawatun khudda'at," atau dalam riwayat lain satati sanawatun khudda'ah, akan datang tahun-tahun yang banyak penipuan. Dan itu rasakan ya, tahun-tahun yang banyak penipuan di akhir zaman ini. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzdzabu fihas shadiq. Paham ya? Orang yang dusta dikatakan benar, ya, dianggap jujur orang yang dusta, dan orang yang barakallahu fikum jujur dianggap dusta.
Wa yu'taman fihal kha'in. Orang yang pengkhianat apa? Naam dianggap terpercaya. Wa yukhawan fihal amin. Dan orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Taklibul haqa'iq enggak nih? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Kemudian apa? Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Nah, dan di situ ada ar-ruwaibidah berbicara. Faqala qailun, faqila, "Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallam aw yantiqu fi amril 'amah. Lelaki yang tidak punya ilmu, ilmunya dangkal, namun dia berani berfatwa berbicara tentang kepentingan umum. Dalam artian ilmu tidak ada, ingat-ingat ini ya. Karena manakala ilmu tidak ada, dia jadi pemimpin, kemudian dia berfatwa, ditanya tentang ilmu kok dia berfatwa, fadallu wa adallu. Mereka akan sesat dan menyesatkan. Datang dalam hadis yang lain, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, fadallu wa adallu. Mereka ditanya akhirnya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Paham ya? Dia sendiri sesat tapi menyesatkan orang lain juga. Ini perlu diperhatikan barakallahu fikum, terutama di akhir zaman. Banyak orang yang kita kira jujur ternyata dusta. Paham ya? Kemudian banyak juga orang dusta malah dianggap jujur. Orang yang terpercaya malah dibilang pengkhianat. Orang yang pengkhianat malah dikatakan terpercaya. Taklibul haqa'iq. Ya terbolak. Nah, barakallahu fikum. Nah, memutarbalikkan fakta dan kenyataan seperti itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallaha as-sabat wa nasallaha an yusabbitana 'ala kitabis sunnah. Naam hatta nalqahu innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.